Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuridenia Putri dengan NIM 2409680. Di sini saya akan menjelaskan hasil eksperimen kami mengenai pemantulan cahaya. Dasar teori yang kami peroleh bahwa cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat gelombang dan cahaya memiliki sifat seperti sebuah partikel. Salah satu sifat cahaya sebagai gelombang adalah dapat mengalami pemantulan atau refleksi, sedangkan salah satu sifat cahaya yaitu sebagai partikel dapat mengalami peristiwa tumbukan. Nah, pemantulan cahaya adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya akibat menumbuk melalui medium tertentu. Nah, hukum pemantulan cahaya itu, yang pertama sudut datang sama dengan sudut pantul, dan yang kedua sinar datang, sinar pantul, garis normal, terletak pada satu bidang datar. Pendahuluan pada percobaan pertama, untuk mengetahui pengaruh jarak dan sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang kami peroleh, yang pertama, bagaimana sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Kedua, bagaimana hubungan sudut datang sinar dengan sudut pantul. Yang ketiga, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara jarak dengan cermin. Yang kedua, mengetahui hubungan sudut datang sinar dengan sudut pantul. Yang ketiga, mengetahui sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Hipotesis atau dugaan sementara dari percobaan pertama, bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat tegak, sama besar dengan objek, dan berjarak sama dari cermin seperti jarak objek ke cermin. Yang kedua, prinsip pemantulan cahaya pada cermin datar mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang ketiga, jarak bayangan yang terbentuk sama dengan jarak objek ke cermin, sehingga jika objek mendekati atau menjauhi cermin, bayangan akan mengikuti perubahan jarak tersebut secara proporsional. Metode pengumpulan data pada percobaan pertama, alat dan bahan yang perlu kita siapkan, kertas milimeter blok, busur derajat, penggaris, dan juga ballpoint. Percobaannya, pertama, gambarkan perpanjangan cermin 1 dan cermin 2 dalam bentuk garis putus-putus. Yang kedua, tentukan jarak objek ke permukaan cermin atau sebagai S1 dan cermin sebagai S2 untuk menggambarkan sinar datang yang tegak lurus menuju cermin dan dari objeknya. Yang ketiga, gambarkan garis bayangan dari bayangan pertama pada cermin 2, garis tegak lurus cermin, dan jarak bayangan kedua atau S-aksen ketiga. Ini harus sama dengan jarak bayangan yang pertama. Kemudian gambarkan garis bayangan dari bayangan kedua pada cermin 1, kemudian garis tegak lurus cermin dan jarak bayangan. Kedua bayangan dari bayangan 1 dan 2 bertemu pada titik yang sama. Untuk menjawab research question atau pertanyaan penelitian pada percobaan pertama, bahwa sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar adalah tegak, semu atau maya, ukuran bayangan sama dengan benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Kedua, hubungan sudut datang dengan sudut pantul terdapat dalam hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul yang tadi. Kemudian sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Yang ketiga, berdasarkan perjalanan sinar, sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar itu tidak dihasilkan oleh pertemuan sinar pantul yang nyata, melainkan oleh perpanjangan sinar pantul yang seolah-olah bertemu di belakang cermin. Pada percobaan satu itu untuk menentukan atau mengilustrasikan sebuah cahaya yang datang dengan sudut terhadap garis normal. Nah, gambar di samping ini merupakan hasil penggambaran kami atau ilustrasi kami, yaitu cahaya yang datang dengan sudut terhadap garis normal dipantulkan oleh bidang pantul dengan sudut terhadap garis normal. Nah, pembentukan bayangan pada cermin datar ini bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, kemudian sinar datang, sinar pantul, dan garis normal tetap pada satu bidang datar. Cobaan yang kedua, kita itu untuk mengetahui pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Nah, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dapat kita dapatkan, pertama, bagaimana pengaruh cermin terhadap jumlah bayangan yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana prinsip pemantulan cahaya berperan dalam menghasilkan banyak bayangan di dalam ruang cermin. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penempatan dan sudut cermin mempengaruhi sebuah jumlah bayangan yang terlihat. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh cermin terhadap jumlah bayangan yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prinsip pantulan cahaya berperan dalam menghasilkan banyak bayangan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh penempatan dan sudut cermin dalam jumlah bayangan. Pada percobaan yang kedua, yang pertama, jumlah bayangan yang terbentuk dipengaruhi oleh sudut antara dua cermin, jarak objek dari cermin, dan posisi objek relatif terhadap cermin. Yang kedua, dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu akan menghasilkan sejumlah bayangan yang tergantung pada besar sudut tersebut. Semakin kecil sudutnya, semakin banyak bayangan yang terbentuk. Yang ketiga, untuk mendapatkan jumlah bayangan maksimal, sudut antara kedua cermin harus diminimalkan, idealnya mendekati 0 derajat.
Yang kedua, percobaan ini harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Pertama, ada cermin datar lipat, penggaris, penghapus, dan juga busur derajat. Prosedurnya pertama, siapkan cermin datar yang lipat dan satu buah penghapus sebagai objeknya. Yang kedua, ukur derajat cermin, lalu letakkan secara berdiri. Setelah itu, letakkan objek penghapus di depan cermin, amati berapa banyak bayangan yang terlihat. Selanjutnya, ulangi langkah ketiga dengan sudut lebih kecil dari 90 derajat. Yang kelima, ulangi langkah keempat, amati perbedaannya dengan cermin yang dibuat sebesar 90 derajat. Jawaban pertanyaan penelitian yang kedua, pengaruh cermin terhadap jumlah bayangan yang dihasilkan yaitu tergantung pada jumlah cermin yang digunakan dan sudut antar cermin-cerminnya. Yang kedua, prinsip pantulan cahaya yaitu sesuai hukum pemantulan cahaya. Nah, pemantulan berulang yaitu ketika dua atau lebih cermin dipasang, sinar cahaya yang datang dari suatu benda akan dipantulkan berulang kali. Yang ketiga, penempatan cermin menentukan posisi bayangan, sedangkan sudut antar cermin menentukan jumlah total bayangan, yaitu semakin kecil sudut antar cermin, maka semakin banyak bayangan yang terlihat. Hasil analisis data percobaan yang kedua, gambar di samping merupakan ada cermin datar lipat. Nah, pada cermin datar ini, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ketika benda didekatkan ke cermin, bayangan akan terlihat lebih dekat ke cermin. Nah, yang kedua, ketika sudut pengamatan berubah, maka posisi bayangannya pun akan tampak bergeser dalam pandangan kita. Pendahuluan untuk percobaan yang ketiga, kita itu untuk mengukur jari-jari kelengkungan cermin, cekung, dan juga cermin cembung. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pengaruh kelengkungan permukaan cermin terhadap ukuran dan bentuk bayangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh jenis cermin terhadap posisi bayangan yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jarak antar objek dan cermin terhadap bayangan yang terbentuk. Nah, tujuan penelitian kami ini yang percobaan 3, mengetahui pengaruh kelengkungan permukaan cermin terhadap ukuran dan bentuk bayangan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis cermin terhadap posisi bayangan yang dihasilkan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh jarak antar objek dan cermin terhadap bayangan yang terbentuk. Hipotesis yang dapat kita peroleh dari percobaan ketiga ini, pertama, variabel untuk menghitung jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak fokus, yaitu jarak dari titik fokus cermin ke permukaan cermin, dan jari-jari kelengkungannya itu sendiri. Yang kedua, pengukuran untuk menentukan kelengkungan lebih baik dilakukan dengan pengukuran berulang, karena dapat meningkatkan akurasi hasil. Metode pengumpulan data ini, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada alat spirometer, ada cermin cekung, dan juga cermin cembung. Nah, alat spirometer ini digunakan untuk mengukur kelengkungan atau jari-jari sebuah cermin. Yang pertama, kita itu harus memastikan spirometer ini berada pada permukaan datar dan skalanya di 0, yaitu untuk pengkalibrasian agar menghasilkan data yang akurat. Yang kedua, letakkan spirometer tadi pada permukaan cermin cekung ataupun yang cembung. Nah, 3 kaki spirometer harus menyentuh permukaan cermin secara keseluruhan. Nah, setelah spirometer diletakkan dengan benar, kemudian kita harus membaca skala utama dan juga skala noniusnya untuk menentukan jarak permukaan cermin di bawah atau ujung kaki spirometer. Yang keempat, ukur jari-jari lingkaran yang dibentuk oleh 3 kaki spirometer. Dan jangan lupa catat semua hasil yang telah diperoleh. Untuk menjawab the sheet question yang ketiga, pertama itu terdapat 2 jenis kelengkungan cermin, yaitu cermin cekung itu menghasilkan bayangan yang tergantung pada posisi benda terhadap cermin dengan bayangan bias diperbesar, diperkecil, nyata, atau maya. Nah, yang ketiga, cermin cembung itu selalu menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Nah, yang keempat, jenis cermin memiliki pengaruh terhadap posisi bayangan yang dihasilkan. Nah, jenis cermin menentukan posisi dan sifat bayangan yang sesuai dengan bagaimana cara sinar dipantulkan dan sifat kelengkungan cermin itu sendiri. Kemudian, pada cermin cekung, semakin dekat suatu objek dengan cermin, maka akan menghasilkan bayangan yang semakin besar. Nah, pada cermin cembung, bayangan akan dihasilkan lebih kecil dari objeknya. Pada hasil analisis data percobaan yang ketiga itu, pertama mengukur jari-jari kelengkungan cermin cekung. Nah, kita itu harus mencari R-nya terlebih dahulu, R kecil, diperoleh dari mengukur jarak antara kaki yang satu dengan kaki yang dua pada alat spirometer. Kemudian S-nya itu diperoleh, kita harus menentukan skala utama dan juga skala noniusnya. Setelah itu baru ditambahkan dan dirubah ke dalam cm, kan sebelumnya satuannya milimeter. Nah, kemudian diubah ke cm, menghasilkan jaraknya itu 0,1. Kemudian R kuadrat tinggal dikuadratkan yang R, kemudian S kuadrat tinggal S-nya yang dikuadratkan. Nah, kita juga harus mencari R besarnya. Nah, ini jari-jari kelengkungan cerminnya dengan rumus R kuadrat ditambah S kuadrat dibagi dengan 2S. Nah, setelah mendapatkan R-nya yaitu 24,25, kita harus mencari atau memperoleh rumus titik fokusnya. Jadi, fokusnya itu diperoleh dari R dibagi 2. Nah, tinggal 24,25 dibagi dengan 2 menghasilkan 12,125. Begitupun dengan cermin cembung sama cara kerjanya dan
data yang harus kita perolehnya apa? Bahwa semakin dalam cermin atau lebih cekung, maka jari-jari kelengkungannya akan lebih kecil, sehingga titik fokusnya juga semakin kecil. Nah, jarak dalam titik fokus ini disebut sebagai fokus cermin atau F yang tadi, yang bergantung pada jari-jari kelengkungan cermin atau R besar tadi. Pendahuluan pada percobaan yang keempat untuk mengetahui atau pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang pertama, mengapa bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung itu berbeda? Yang kedua, bagaimana jarak antar objek mempengaruhi bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Yang ketiga, bagaimana variasi jarak antar objek mengubah karakteristik bayangan yang terlihat pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Tujuan penelitian yang keempat ini, pertama, menjelaskan perbedaan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung dan juga cermin cekung yang berbeda. Yang kedua, menentukan pengaruh jarak antar objek dengan cermin terhadap bayangan yang terbentuk. Yang ketiga, menganalisis pengaruh variasi jarak terhadap karakteristik bayangan pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Apa sih hipotesis yang telah kami peroleh? Kita itu memperoleh 2 hipotesis atau terdapat beberapa bagian lagi. Variabel yang mempengaruhi sifat bayangan yaitu jenis cermin, jarak benda, jarak fokus, ukuran benda, dan kelengkungan permukaan, dan juga posisi pengamatan. Yang kedua, variabel yang dapat menjadi variabel yang lain adalah variabel bebas, yaitu jarak benda, jarak cermin, dan ukuran benda. Variabel terikat yaitu jarak bayangan, ukuran bayangan, sifat bayangan, dan jarak fokus. Kemudian variabel tetap yaitu jenis cermin, bentuk benda, sumber cahaya atau lingkungannya, dan juga jarak fokus nominal. Pengumpulan data pada percobaan yang keempat itu pada cermin cembung, ada alat dan bahan. Yang pertama, jarum 4 buah, milimeter blok 1 lembar, plastisin 1 buah, cermin cembung 1 buah, kemudian cermin datar 1 buah, dan juga busur derajat. Prosedur percobaan yang kami lakukan, tempatkan milimeter blok di atas permukaan softboard, lalu tusuk menggunakan 2 jarum di bagian ujung atas supaya tidak mudah bergeser. Yang kedua, tempelkan plastisin pada cermin cembung sebagai penyangga supaya tidak jatuh, dan letakkan di atas milimeter blok dekat dengan jarum yang ditancapkan di ujung kertas. Yang ketiga, tempatkan dan juga atur posisi cermin datar sejajar dengan cermin cembung. Yang keempat, setelah itu, posisikan jarum ketiga sesuai dengan kedua cermin dengan adanya jarak. Apabila bayangan jarum sudah sejajar dengan kedua cermin, maka hitung berapa derajat posisinya sehingga bisa sejajar. Yang keenam, lakukan pengamatan dengan mengubah jarak, lalu jangan lupa catat hasilnya. Percobaan cermin cekung, alat dan bahannya itu ada cermin cekung, lampu laser, kertas HVS, dan optical band set. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pasang cermin cekung pada stand cermin dan tempatkan di optical band set dalam posisi tegak. Tempatkan layar putih pada optical band set untuk menangkap bayangan yang terbentuk. Yang keempat, letakkan objek pada stand objek di optical band set di depan cermin cekung dengan jarak yang bervariasi. Yang kelima, nyalakan lampu laser dan arahkan ke objek sehingga cermin cekung memantulkan cahaya laser dan membentuk bayangan pada layar putih. Yang keenam, pastikan sinar laser itu tepat mengenai objek dan permukaan cermin. Yang ketujuh, nyalakan lampu laser dan arahkan ke objek sehingga cermin cekung memantulkan cahaya laser dan membentuk bayangan pada layar putih. Yang kedelapan, pastikan sinar laser tepat mengenai objek dan permukaan cermin. Kemudian hitung dari jarak laser ke jarak cerminnya itu sebagai S, dan dari jarak laser ke cermin cekungnya itu sebagai X-aksen. Menjawab the question yang percobaan keempat itu, bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dan cembung akan berbeda karena dipengaruhi oleh kelengkungan permukaan cermin yang akan menentukan bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh setiap cermin. Apakah bayangan akan terbalik, tegak, nyata, atau maya, serta bagaimana ukuran bayangannya dibandingkan dengan objeknya. Yang kedua, pengaruh jarak objek dengan cermin terhadap bayangan yang dihasilkan bergantung pada jenis cermin yang digunakannya juga. Yang ketiga, cermin menentukan sifat titik fokus dan mempengaruhi sifat bayangan yang dihasilkan. Maka suatu titik fokus bergantung pada jenis cerminnya juga itu sendiri. Hasil analisis data pada percobaan keempat, kita akan mengetahui pada cermin cekungnya terlebih dahulu. Pertama itu kita harus menentukan bagaimana sih X lebih besar dari R dan juga X lebih kecil dari R, kemudian R kecil lebih besar dari X, kemudian X lebih besar dari titik fokus, kemudian X lebih kecil dari titik fokus. Kita itu harus mencari S. S itu dari penyangga yang kertas putih itu untuk memantulkan cahayanya ke cermin cekungnya. Kemudian X-aksennya itu dari cahaya lasernya itu ke cermin itu sebagai X-aksen. Kita memperoleh 21 dan juga 29,5. X itu diperoleh dari 21 ditambah 29,5. Saat kita itu harus mencari titik fokusnya itu berapa. Menggunakan rumus
1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita tinggal menghitung menggunakan rumus tersebut menghasilkan 0,08. Nah, frekuensinya itu 12,26. Selanjutnya ke bawahnya juga sama seperti itu. Nah, saya dapat menjelaskan bahwa cermin cekung memiliki titik fokus di depan cermin, yaitu sebesar positif. Nah, jika benda semakin dekat dengan titik fokus, maka bayangan menjadi lebih besar dan cenderung menjauhi atau si X-aksennya itu pasti meningkat. Yang kedua, jika benda berada tepat di titik fokus, maka bayangan menjadi tak terhingga. Nah, jika benda berada lebih dekat dari titik fokus, maka bayangan menjadi maya, tegak, dan juga diperbesar. Menganalisis pada cermin cembung itu, kita telah membuat sesuai prosedur tadi. Nah, kita itu harus mengamati dari bawah atau depan jarum yang sudah ditusukkan itu. Nah, kita itu harus melihat dengan satu mata dengan bayangan atau benda yang di bawah dekat cermin datar itu akan ada juga di cermin cembungnya. Setelah kami peroleh itu, jarak dari jarum ke cermin datarnya itu sebagai A, yaitu sebesar 15,7. Kemudian dari cermin datar ke cermin cembungnya itu sebesar 8,9. Nah, kita memperoleh S-nya itu 0,04 dan S-aksennya 0,14. Dan juga memperoleh 1/F-nya negatif 0,10641. Menghasilkan F-nya negatif 9,39. Jelaskan bahwa cermin cembung memiliki titik fokus di belakang cermin atau negatif. Nah, semakin jauh benda dari cermin, maka bayangan menjadi lebih kecil dan semakin mendekati titik fokus. Dan semakin dekat benda ke cermin, maka bayangan sedikit membesar tetapi tetap benda di belakang cermin. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari percobaan 1, 2, 3, dan 4, bahwa sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak, semu atau maya, ukuran bayangan sama dengan benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Nah, yang kedua, pada cermin datar itu dikatakan bahwa semakin kecil sudut antar cermin, maka semakin banyak bayangan yang terlihat. Yang ketiga, pada cermin cekung, semakin dekat suatu objek dengan cermin, maka akan menghasilkan bayangan yang semakin besar. Yang keempat, pada cermin cembung, bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil dari objeknya. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai eksperimen pemantulan cahaya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengukuran data atau pengambilan data. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.